Sobat DKPKP, selamat siang, selamat bertemu kembali di Pojok Info DKPKP. Siang hari ini saya kedatangan tamu spesial, Mbak Marina, yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semuanya tentang bagaimana teknik menyimpan sayuran, buah-buahan, dan produk segar lainnya agar mutunya tetap terjaga. Selamat siang Mbak Marina. Selamat siang. Datang di DKPKP. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya tentang bagaimana cara menyimpan sayuran, buah-buahan, dan produk pangan segar khususnya supaya tetap terjaga mutunya. Sebelumnya silahkan Mbak Marina perkenalkan diri dulu kepada para sobat DKPKP. Baik, terima kasih Bu Muji. Halo sobat DKPKP, perkenalkan nama saya Marina Nur Prativi. Di sini saya selaku konsultan ketahanan pangan dan gizi dari MWA Training and Consulting ya. Semoga nanti kita bisa berbagi banyak sharing diskusi tentang pemanfaatan, penyimpanan gitu ya, atau maupun pengolahan sayur dan buah supaya tetap baik gizinya gitu ya ketika dikonsumsi di keluarga. Ya Mbak Marina, kita kan khususnya para ibu-ibu yang bekerja nih ya, kalau belanjanya itu biasanya seminggu sekali. Jadi akhir pekan itu kita ke pasar beli aneka sayuran, buah-buahan, dan produk pangan yang lainnya untuk stok selama 1 minggu. Hanya masalahnya kadang-kadang belum kita masak itu banyak yang rusak gitu. Nah, kira-kira apakah ada aturannya gitu ya? Kalau misalnya sayuran daun itu kalau di kulkas itu disimpan di sebelah mana, kemudian perlakuannya seperti apa supaya sayuran-sayuran yang kita beli dalam keadaan segar dan bersih gitu, itu jangan sampai akhirnya terbuang sia-sia. Oke, bener Bu. Sebelum saya jawab tuh ya, tahun 2021 akhir kemarin itu Bappenas itu kerjasama dengan UNPH itu melakukan kajian tentang food loss and waste di Indonesia, dan memang cukup tinggi food waste gitu ya. Jadi sampah makanan yang kita produksi saat kita mengkonsumsi itu sangat tinggi, terutama yang banyak kehilangannya adalah sayur dan buah-buahan gitu. Sayuran, buah-buahan, padi-padian itu cukup tinggi dan nilainya itu cukup 115 kg per kapita per tahun gitu. Jadi memang sangat banyak banget kita membuang sayur buah, terutama di tingkat rumah tangga. Nah, makanya kita harus sebagai ibu nih, terutama sebagai manajer rumah tangga, itu kan kita harus cermat gitu Bu ya, pandai mengelola. Jangan sampai kita udah membeli malah dibuang gitu kan. Jadi boros sumber daya, boros uang juga gitu. Nah, mungkin sedikit tips yang bisa diaplikasikan. Pertama, kita bisa membuat perencanaan menu dulu tuh. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita mau masak apa ya kan. Setelah merencanakan menu baru kita bisa bikin list belanja. Nah, dari list belanja itulah yang harus kita patuhi tertib ketika kita belanja gitu ya. Apakah itu ke pasar atau ke supermarket atau bahkan hanya ke tukang sayur yang lewat di depan rumah. Nah, setelah itu memang betul penyimpanan sayur buah itu banyak yang poin yang tadi kita membuang makanan tuh banyak karena kita penyimpanan tadi, entah karena menyimpannya salah atau karena lupa ternyata udah beli itu gitu kan. Itu adalah ibu-ibu banget gitu. Nah, ada tips-tipsnya memang. Sayuran itu kan ada yang sayuran berdaun, kemudian yang dia seperti bunga seperti kembang kol, brokoli, kemudian juga ada sayuran umbi gitu kan Bu. Nah, kalau misalnya tadi nih setelah kita bikin list, kita belanja. Nah, untuk sayuran itu sebaiknya kalau disimpan itu harus dalam kondisi bersih dan kering gitu. Jadi kita siangin dulu, misalnya saya beli bayam, pokcoy, kangkung gitu ya, kemudian sawi, daun singkong misalnya. Nah, itu saya bersihkan dulu, kita buang akarnya, kemudian kita bersihkan, dikeringkan. Nah, itu sebelum masuk kulkas. Karena meskipun seperti ini, ini kebetulan ada pokcoy saya ambil ya. Nah, ini kita bersihkan dulu bonggolnya seperti ini ya, yang kotornya yang tidak kita gunakan. Kemudian setelah itu kita cuci bersih, dikeringkan. Setelah kering betul, baru kita simpan di kontainer atau di plastik ziplock yang bisa dipakai berulang gitu kan, juga bisa. Baru kita simpan di kulkas. Kalau pakai plastik bagusnya agak dibolong-bolong gitu ya, karena kan sayuran ini setelah dipanen dia masih bernafas gitu Bu ya. Jadi kita harus mengurangi kemampuan bernapas sayuran ini supaya dia lebih awet. Dan memang
penyimpanannya sebaiknya di kulkas, di chiller untuk yang beberapa jenis sayuran. Tapi sayuran berdaun bagusnya memang di chiller semua gitu. Itu kalau beberapa sayuran digabung jadi satu boleh nggak? Ya, ya. Pisah-pisah per jenisnya atau per menu ya? Kan Per, kita tadi ya, punya daftar menu. Ya, sebaiknya sih per jenisnya dan per menu gitu. Jadi misalnya pokcoy yang ini mau bikin tumis pokcoy tahu, nah dijadiin satu. Nanti kalau itu pokcoy itu mau bikin capcay dipisah lagi gitu. Jadi kita juga nggak keluar masuk gitu kan, keluar masuk kulkas dia juga akan menurunkan kualitas si sayuran. Jadi kuncinya ketika kita bersihkan kemudian keringkan baru dimasukkan kulkas, dia akan lebih tahan. Kalau dia basah lembab dia akan cepat busuk gitu Bu. Kalau tidak kita bersihkan dulu, jadi habis belanja di pasar nih dari plastik langsung masukkan gitu aja, dia cepat layu, cepat kuning, cepat busuk juga gitu. Nah, saya termasuk ibu pekerja yang senang belanja tapi jarang masak. Jadi setelah udah bikin perencanaan ya, aduh mood masaknya nggak keluar gitu. Jadi akhirnya dia terpaksa diam lebih lama di kulkas gitu. Nah, cara-cara itu saya gunakan. Jadi si pokcoy ini bisa bertahan sampai 5 hari dengan cara seperti itu. Yang penting masukin kulkasnya harus kering gitu. Kalau toge kan juga dia toge nggak awet ya Bu ya, suka panjang gitu kan, masih tetap tumbuh. Masih jadi tetap tumbuh. Kita sekian hari nggak kita masak akhirnya jadi sudah warnanya hijau gitu ya. Terus kuning gitu kan, agak busuk gitu ya. Ternyata si toge itu dia disimpannya harus di dalam air. Oh gitu. Iya, direndam dalam air. Jadi kita siapkan wadah, kita rendam pokoknya sampai si togenya itu terendam. Boleh airnya diganti 2 hari sekali, itu bisa sampai seminggu loh, togenya tetap segar. Ya gitu. Dan nggak tumbuh itu toge? Enggak, tetap begitu. Asal kita ganti 2 hari sekali, karena kalau enggak kan juga nanti airnya agak kayak berlendir gitu. Jadi bagusnya setiap 2 hari diganti. Sama seperti daun bawang juga, kalau bukan daun bawang, kembang kol, brokoli. Nah cara seperti itu juga bisa direndam di air, karena kan dia cepet kuning banget tuh brokoli ya Bu ya. Brokoli cepet kuning, jadi saya rendam itu bisa sampai 4 harian tuh. Tanpa dikasih apa-apa itu ya? Iya, air aja. Kemarin soalnya saya baru nih nyimpen kembang kol sama brokoli seminggu. Baru dimasak tadi pagi buat rencana hari ini sore. Masih oke dia gitu. Kalau misalnya Mbak, kita kadang-kadang kan supaya besok pagi nih mau masak, kita kan sudah potong-potong dulu nih, sebenarnya supaya efisien gitu ya, begitu ini cepet dimasak. Itu mempermudah kerusakan atau enggak ya? Saya kacang panjang nih, kita potong-potong dulu. Jadi besok pada saat mau masak itu tinggal dikasih bumbu seperti itu. Ya, kalau dari segi kepraktisan sih nggak apa-apa Bu. Memang dari segi kandungan gizi dia akan berkurang ya. Jadi kalau misalnya kita potong dulu baru dicuci sedikit, kandungan vitamin mineral yang larut air dia akan hilang gitu, tapi tidak terlalu signifikan sih. Jadi itu kalau memang itu membantu para ibu untuk lebih praktis nggak apa-apa. Dan memang sekarang kan juga supermarket ada yang jual paketan sudah sayur sop ya, asal disimpannya memang tertutup dan di chiller. Nah gitu, jadi dia akan lebih awet. Nggak mudah udara masuk gitu. Iya betul. Dan jadi aromanya juga nggak bercampur gitu Bu ya kalau dia tertutup gitu. Hampir semua sayuran daun seperti itu ya kelakuannya ya? Iya betul. Iya. Kalau sayuran umbi tuh biasanya kan wortel, kemudian kentang gitu. Karena kita beli wortel, kita nggak tahu nih begitu dibuka kok malah busuk semua. Mungkin sebelum disimpan itu tadi ya harus dicuci dulu. Karena wortel itu kan kalau kena air dia lebih mudah untuk busuk nih. Betul Bu. Kalau seperti wortel tadi bisa seperti tadi, jadi setelah dibersihkan, ya dicuci, kering, baru kita masukkan ke wadah tertutup kayak gitu. Atau kalau mau juga bisa di metode blansir. Kalau wortel bisa tuh blansir. Apa itu? Blansir tuh jadi wortelnya kita iris sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita mau bikin sop atau capcay kan bulat-bulat. Atau misalnya kita mau membuat tumis kan dia seperti batang korek api gitu Bu ya. Nah setelah kita persiapkan ukurannya sesuai yang kita mau, kita siapkan air panas. Setelah mendidih kita masukkan 1-2 menit. Ya, dicelup aja. Jadi air mati tuh, kan dia udah mendidih, air matikan, masukkan si wortelnya tadi selama 1-2 menit. Kemudian di sebelahnya kita udah siapkan air es.
Jadi untuk menghentikan pemasakan. Jadi belansir ini dia bermanfaat untuk menginaktivasi enzim. Ya, jadi si wortelnya tetap sehat, bukan tetap sehat, tetap crunchy, tapi dia tidak mudah rusak karena enzim yang mengakibatkan dia tadi bernafas tadi dia udah inaktif ya atau mati gitu kan karena panas. Kemudian setelah itu langsung sebentar aja kita masukkan lagi ke air yang tadi dingin. Boleh air dingin dari dispenser boleh, atau air biasa kita kasihkan es. Dicelup sampai dia tidak panas lagi, kemudian dikeringkan. Ketika udah tiris ketika udah tiris banget kita pack, taruh di freezer. Itu bisa berbulan-bulan. Di freezer namanya? Di freezer, iya. Jadi seperti kalau kita beli sayuran beku di supermarket, nah itu mereka adalah dibalansir dulu tuh seperti itu. Dan itu hanya untuk wortel atau ada sayuran lain? Bisa wortel, jagung, buncis, kembang kol, brokoli gitu. Jadi lebih ke sayuran yang kokoh gitu ya. Seperti ini jagung manis bisa, buncis gitu ya bisa. Kalau tomat, cabai itu enggak ya? Kalau cabai bisa disimpan di freezer. Jadi setelah dicuci bersih tadi, simpan di wadah di freezer itu juga untuk memperpanjang masa simpan bisa. Tapi kalau tomat nanti dia akan belenyek ya teksturnya. Kalau emang tujuannya mau membuat jus atau membuat misalnya kita mau bikin asam manis butuh tomat yang banyak atau saus spaghetti, nggak masalah. Tapi kalau kita pengen tomatnya segar, lebih baik kita simpan dia di kulkas aja, di chiller gitu. Ya kalau cabai kan kadang suka kita masukin plastik dengan harapan kan nanti nggak cepat busuk, apalagi kalau cabai lagi mahal. Iya, benar. Tapi begitu dibuka, busuk gitu. Akhirnya banyak yang terbuang. Jadi paling aman disimpannya malah di freezer. Iya, dia bisa berbulan-bulan. Paling kalau di chiller dia beberapa ya seminggu gitu Bu ya. Setelah itu memang menurun kan kualitasnya pasti. Tapi daripada disimpan di suhu ruang, atau bahkan kalau memang cuacanya panas di daerah di Jakarta kan panas Bu ya. Terus bisa dikeringkan sekalian aja cabenya. Jadi disimpan dalam bentuk cabai kering gitu. Jadi lebih lebih awet lebih awet. Pada saat kita mau masak tinggal direndam air panas dulu. Betul. Nanti dipakai supaya lebih mudah dihaluskan gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk yang seperti kentang, kemudian bawang, itu cukup di luar saja ya Mbak kalau nyimpan? Betul. Kalau bawang masih ada kulitnya disimpan di luar. Yang penting dia tidak terkena paparan sinar matahari gitu Bu. Jadi yang agak gelap lah ya gitu. Kalau nggak tadi cepat tumbuh tunas ya. Bukan kalau di tempat yang lembab atau itu malah tumbuh. Jangan lembab ya, agak gelap gitu loh Bu ya. Jadi dia lebih awet, tapi memang harus kering betul bawangnya ya. Karena kalau enggak kan dia cepat ini juga cepat busuk gitu ya. Kalau kentang itu harus disimpan di tempat yang gelap memang, karena dia Ibu pernah lihat pastikan ya kentang yang ada hijau-hijaunya ya kan. Nah itu tumbuh tunas, patah tunas. Ya gitu, kelamaan disimpan tuh si kentang yang hijau itu dia karena terkena paparan sinar matahari. Nah yang hijau itu dia beracun tuh kentangnya, solanin. Jadi harus dibuang dong ya pada saat ngupas itu kita harus pilih-pilih nih, kalau yang ada warna hijaunya harus dibuang. Tapi yang nggak hijau boleh dimakan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi cara mencegahnya disimpan di tempat yang gelap dan di suhu ruang, jangan malah di kulkas. Dia malah cepat lembek. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya bawang kan kadang kita suka kupas. Ya itu tadi supaya praktis ya. Kadang bawang merah kita kupas-kupasin, terus nanti kita simpan di kulkas. Boleh, nggak apa-apa Bu ya. Rapet supaya aromanya nggak hilang. Rapet dan rapat dan kering. Rapat dan kering. Iya, rapat dan kering. Bawang merah maupun bawang putih. Betul, ya. Bagusnya tempatnya dipisah sih. Bawang merah sendiri, bawang putih sendiri gitu. Oh ya Mbak, ini kan kita Ramadan ya. Ramadan mau Lebaran. Biasanya kan masyarakat itu belanja yang tidak biasa di hari-hari yang bukan bulan Ramadan, itu kan seperti kolang-kaling, kemudian timun suri, kurma gitu. Nah yang produk-produk seperti ini atau kacang, kan biasanya suka beli kacang nanti di awal Ramadan kita sudah beli duluan ini karena sebelum harga naik. Sebelum harga naik gitu. Terutama yang punya usaha itu ya, untuk kue-kue kering itu. Itu nyimpannya sama ya seperti itu? Apa seperti kolang-kaling itu kan kadang-kadang berair. Kalau kita nggak pintar nyimpannya ya, apakah harus dimasak dulu gitu baru disimpan atau seperti apa ya Pak? Ya, kalau kolang-kaling bisa Bu. Jadi setelah kita beli di pasar atau di supermarket gitu ya, kita cuci bersih dulu, ya kemudian direbus dulu.
Oh, direbus dulu gitu kan, direbus setelah dia ditiriskan, baru kita simpan di kulkas. Nah itu akan membantu masa simpan dia lebih lama gitu. Harus tiris kering ya? Iya, tiris kering, atau kalau enggak ya dibikin manisan sekalian sih gitu. Kalau misalnya enggak ya memang tiris kering gitu sih kuncinya. Karena kan buat bikin kolak. Iya betul. Kalau harus beli lagi kan padahal bikin kolaknya nggak banyak. Iya, dan memang di packnya bagusnya per kali masak gitu ya. Jadi dia juga nggak buka tutup. Di freezer boleh, di chiller boleh, tergantung nih kita kira-kira lama nggak nih masaknya. Maksudnya untuk kita nyimpennya itu untuk waktu yang lama nggak gitu. Kalau misalnya untuk waktu yang lama, better di freezer. Kalau enggak ya nggak apa-apa di chiller aja. Tapi jangan disimpan di suhu ruang gitu. Memang kalau kolang-kaling gitu. Kolang-kaling memang harus. Iya, sama dengan kurma ya. Beda dengan kurma. Kalau kurma bisa di suhu ruang. Kurma memang disimpan di suhu ruang. Cuma kita harus perhatikan, kurma itu kan kadang-kadang kita lihat ada yang kayak berbedak-bedak putih ya Bu ya. Nah itu sebenarnya dia sudah jamuran itu kurma. Oh itu jamur? Bukan kadar gula yang kemudian mengkristal? Itu sudah jamur. Jadi kurma yang bagus tuh dia kurma yang mengkilap warnanya. Yang mengkilat, yang masih bersinar gitu ya, masih glowing. Itu kurmanya itu berarti kurma bagus. Masih baru gitu ya. Karena ketika dia berjamur putih-putih itu sudah muncul miselium kapangnya tuh sebenarnya dia sudah berjamur gitu. Nah kalau kurma yang kayak gitu apa nggak boleh kita makan gitu kan. Nah bisa aja kalau mau makan itu kita cuci bersih dulu. Cuci bersih dengan air mengalir, kemudian dengan air matang gitu ya, direndam air panas. Nah kita kan nggak bisa makan segar, paling kita bikin susu kurma atau kita bikin jus kurma kalau yang seperti itu. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita melihat oh emang kurmanya kayak gitu kok putih-putih ya. Iya ternyata kadang ada yang bilang bahwa itu adalah gula yang mengkristal, padahal itu adalah kampang. Iya, itu sudah berjamur kurmanya gitu. Terus kalau timun suri, semangka gitu ya, melon itu kan kadang kalau kita sudah buka, atau pepaya gitu, itu biasanya kan kayak basi gitu ya. Kalau mau dikonsumsi lagi, ini berapa lama sih sebenarnya bisa terbuka itu, misalnya setelah kita nggak habis gitu makannya ya. Iya benar. Jadi kayak yang buah-buah yang seperti itu, yang melon, semangka, belewah, timun suri kan memang disimpannya di luar ketika dia masih utuh. Ketika dia sudah terbelah ya kan, kita simpan di kulkas, di wrap, bisa dengan plastik wrap. Ya gitu, jadi supaya dia nggak cepet berair dan berlendir gitu. Tapi ya paling-paling 2-3 hari sih Bu ya, kan nggak lama-lama ya, karena itu memang dengan wrapping itu itu maksimal 3 hari. 3 hari lah, karena ya memang apalagi tingkat kematangannya juga. Kalau memang semangkanya pas dibelah atau belewahnya timun suri udah pecah gitu kan ya, karena sangat matang banget. Nah itu memang akan mengurangi masa simpan. Sebaiknya seperti itu segera dikonsumsi gitu. Atau dibikin jus gitu ya? Iya bisa. Ya kadang-kadang ya seperti itu, karena apalagi puasa gini ya, kita nggak bisa makan setiap saat juga gitu kan. Sementara belinya sekalian gitu, padahal akhirnya akan menurun mutunya. Kita tidak bisa memperlakukan dengan baik itu, baik itu menyimpannya, kemudian mungkin pada saat motongnya gitu, bagian mana dulu sih yang harus dipotong, apakah harus langsung dibuka semuanya, seperti itu ya. Sebenarnya semakin lama penyimpanan, meskipun itu di suhu kulkas ya, suhu chiller sekitar 5 derajat, dan dia masih seger, masih fresh, itu kandungan vitamin C itu udah semakin berkurang. Gitu, meskipun masih bagus untuk seluruh buah-buahan. Betul, untuk seluruh buah-buahan gitu. Jadi memang apalagi kalau buah-buah impor itu kan datangnya panjang perjalanannya Bu ya. Jadi meskipun dia masih mutunya masih bagus, tapi secara nilai gizi terutama kandungan vitamin C-nya itu sudah banyak sekali berkurang. Jadi emang bagusnya kita makan buah lokal seperti ini, dan emang kita atur gitu menunya tadi ya, perencanaan menunya. Jadi buah ini saya beli segini akan habis 2 hari, 3 hari gitu. Jadi kita juga tidak membuang makanan, menyimpan dalam menyimpannya udah betul, tapi kalau kelamaan juga kita jadi kandungan gizinya berkurang gitu. Ya kadang-kadang kita menganggap semua buah-buahan itu harus disimpan di kulkas supaya nggak busuk. Padahal ada beberapa buah-buahan mungkin yang kalau disimpan di kulkas malah kayak busuk gitu ya Pak, kayak jeruk, pisang. Jadi sebenarnya buah-buah apa saja ya yang kita wajib simpan di kulkas gitu, dan apa yang nggak boleh gitu, sehingga kita memperlakukannya kan sesuai dengan sifat
mungkin karakteristik dari buahnya itu ya. Kayaknya lebih banyak yang disimpan di luar ya. Jadi kayak salak itu sebenarnya buah-buah tropis tuh disimpannya di luar ya. Salak, pisang itu di luar. Kalau pisang nanti disimpan di kulkas kan dia namanya chilling injury. Dia kan bercoklat gitu Bu ya. Itu masih layak makan, tapi kan males ngeliat pisang yang seperti itu. Saja susah. Iya, akhirnya jatuhnya kita bikin cake gitu misalnya ya supaya tidak terbuang. Nah, jadi kayak pisang, salak, kemudian tadi kentang tadi, umbi-umbian, labu-labu itu semuanya disimpannya di suhu ruang aja. Gitu. Termasuk buah naga itu simpan di kulkas apa di luar ya? Buah naga dia boleh disimpan di chiller, boleh disimpan di luar juga nggak apa-apa. Jadi dia relatif tidak terlalu sensitif terhadap suhu. Tapi dia di luar pun dia nggak apa-apa gitu. Iya, karena dagingnya cukup tebal. Iya, ya kulitnya itu. Ya itu apa ya, ternyata banyak informasi yang penting buat kita itu yang itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang kalau kita tidak lakukan itu sebenarnya dampaknya itu tadi, pertama kandungan gizinya turun. Kedua pasti mengalami kerusakan sehingga yang bisa dikonsumsi hanya sedikit gitu ya. Ketiga kita berkontribusi menambah sampah menghasilkan sampah atau food waste itu ya. Kalau kita bisa perlakukan dengan baik sesuai dengan karakteristik dari buah sayurnya, dari buah maupun sayur itu kita di samping yang kita beli itu lebih awet, mutunya tetap bagus, kemudian gizinya tetap dapat kita pertahankan. Kemudian kita juga punya kontribusi untuk mengurangi sampah, khususnya adalah sampah rumah tangga ya, dari makanan minuman. Ya. Kadang-kadang kan setelah kita nyimpen nih Mbak, terus kemudian kita masak, ini kan sebenarnya ada teknologinya juga ya, teknik yang supaya kadang-kadang yang pertama nih biasanya nih kalau saya masak bayam atau daun singkong itu warnanya tuh nggak bisa hijau segar gitu loh, apalagi daun singkong kadang-kadang warnanya jadi coklat, bayam atau kangkung juga demikian. Nah ini ada tekniknya ya Mbak kalau seperti itu, apakah dari apinya harus suhu berapa atau ditambahin apa itu ya supaya warnanya itu tetap segar seperti itu tapi tidak mengurangi kandungan gizi ya. Jadi kalau untuk sayuran proses masak sayuran tuh kan kita ada menumis, ada merebus ya Bu ya, ada mengukus gitu. Nah dari apa sih, tumis, kukus, rebus, paling dibikin kayak sop seperti merebus ya. Dari ketiga katakanlah cara mengolah sayur ini, yang paling mempertahankan nilai gizi itu adalah yang dikukus. Gitu. Kalau yang direbus, misalnya kita mau bikin gado-gado atau lalap, sayurannya direbus terus diangkat gitu ya, atau pecel gitu, orang Jawa nih sukanya pecel. Nah dia itu vitamin mineral yang larut air akan hilang di situ. Gitu kan, ini kita bicara vitaminnya dulu deh, belum kesegarannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya ditumis, itu juga karena suhu tumis itu tinggi, itu juga dia banyak mengurangi vitamin yang larut air, tapi vitamin yang larut lemak itu bagus kalau untuk ditumis. Karena ada minyaknya, ya, dan tidak terlalu banyak ya kalau menumis itu kan ya Bu ya. Jadi ketika memang kita mau masak sayuran yang cuman kayak seperti dilalap atau dipecel, bagusnya itu dikukus saja daripada direbus. Itu akan mempertahankan nilai gizinya gitu. Kemudian kalau misalnya kayak menumis itu bagusnya seperti kalau kita datang ke Chinese food, dia memasak dengan api besar ya. Dilempar. Apinya gede, masaknya singkat. Tapi kemarin kalau saya nggak bisa sih, kita di rumah tangga ya, aduh panik duluan nggak bisa. Nah itu yang api besar masak singkat itu juga membantu menjaga nilai gizinya, terutama vitamin yang rentan terhadap panas, vitamin mineral yang rentan terhadap panas. Karena singkat ya. Singkat, kan apinya besar singkat gitu Bu ya. Kalau misalnya yang masaknya lama nih, seperti kita bikin gudeg gitu misalnya kan tuh lama ya, wah itu vitamin mineralnya lebih banyak yang hilang daripada sekedar kita makan pecel yang sayurannya dikukus. Nah itu nilai gizi sayurannya lebih tertahan di sana. Nah gimana nih kalau bikin sayuran pengen tetap hijau gitu ya, kayak daun singkong atau misalnya kayak tadi bayam atau kangkung ya, itu kita bisa rebus, tambahin soda kue aja sebenarnya. Berapa banyak? Paling hanya sekitar setengah sendok teh, 1 sendok teh, tergantung banyaknya yang kita rebus ya. Tapi itu yang untuk merebus, jadi kan nanti kita angkat lagi ya. Jadi tidak untuk terkonsumsi, karena kalau nanti agak pahit kan dianya di airnya itu loh Bu gitu. Bukan untuk bikin sop ya. Jadi untuk yang direbus. Bukan untuk tumis juga ya? Iya, bukan untuk tumis. Kalau tumis tadi pengen tetap fresh ya, tadi apinya agak besar, masaknya sebentar gitu. Kalau bukan dengan ditutup gitu? Kalau ditutup nanti juga dia
bisa ditutup, tapi kuncinya di soda kue tadi itu. Kayak kita kalau ke warung Padang kan kok bagus ya daun singkongnya hijaunya gitu ya. Ya itu pakai soda kue. Ya, membantu dia mempertahankan warna hijau di sayuran hijau. Gitu. Jadi pada saat sayuran dimasukkan, soda kuenya juga masukkan juga, iya. Sampai nanti itu matang, iya, disaring, iya. baru nanti disajikan, iya. Seperti itu. Ya, ternyata memang banyak teknik-teknik yang harus kita pahami ya supaya tetap pertahankan warnanya. Jadi lebih cantik, semangat makan sayurnya. Gitu. Warnanya tetap hijau segar, juga kandungan gizinya nggak kurang, gitu kan. Nah, sama seperti setelah diolah kan biasanya kita nyimpen lagi nih Mbak. Oh iya, udah habis gitu maksudnya. Ya, misalnya kan disimpan lagi, diangetin gitu. Itu kan potensi mungkin kekurangan gizi juga ada ya. Yeah. Terus nyimpennya di kulkas itu apakah di freezer atau di sealer gitu kan juga pasti ada ini, atau bahkan malah nggak boleh disimpan karena kalau itu disimpan justru malah mengandung zat-zat tertentu yang itu menimbulkan racun gitu. Bagaimana ya seperti kayak bayam gitu kan, orang-orang lagi gimana sih bayam nih boleh diangetin lagi nggak gitu kan ya. Jadi yang ideal untuk sayuran itu memang dia habis sekali saji gitu ya Bu, ya tidak untuk disimpan lagi karena proses pemasakan berulang itu sayuran daun itu sayuran apapun. Oh, sayuran apapun bisa mengurangi tadi nilai gizinya, si kandungan nilai gizinya itu berkurang. Jadi sayang kalau misalnya kita angetin lagi kita dapetnya seratnya doang gitu, nanti vitamin mineralnya udah lenyap, nggak lenyap juga makin berkurang seperti itu. Nah kalau untuk bayam itu kan kenapa nggak boleh dipanaskan berulang, orang mengkhawatirkannya ada perubahan dari nitrat menjadi nitrit gitu. Nah sebenarnya nitrat di bayam itu tidak terlalu banyak ya, jadi ketika dipanaskan nitrat itu menguap, tidak berubah menjadi nitrit. Jadi bayam yang dipanaskan itu tidak berbahaya untuk kesehatan kita dari aspek nitrat berubah jadi nitritnya itu nggak berubah dia karena sangat sedikit sekali gitu, dan itu hilang saat pemasakan awal. Cuman dia jadi teksturnya lembek, itu kan jadi juga kurang menyenangkan, udah nggak fresh gitu sayurnya. Dan tadi si nilai gizi vitamin mineral yang tidak tahan panas itu akan sangat berkurang banget. Jadi lebih ke situ sih titik kritisnya gitu. Jadi bukan berarti terus nanti beracun atau itu enggak ya. Jadi itu hanya lebih ke bahwa itu nanti kandungan gizinya itu berkurang. Ya. Karena struktur bayam itu kan lembek banget ya, jadi kan pasti terus hancur. Dimasak sekali aja udah lembek gitu ya. Makanya biasanya kalau bayam kan suka dicampur yang lain ya, nggak hanya bayam, saoyong, ada wortel, biasanya jagung, labu, biasanya jagung, supaya menambah ini. Mungkin kalaupun vitamin dari bayamnya hilang, itu masih ada vitamin dari wortel, atau mungkin dari jagung. Seperti itu ya. Gitu. Ini khususnya kan untuk anak-anak nih, biasanya kan bayam itu kita suka kasih ke anak-anak kan karena memang kandungan zat besinya tinggi gitu kan, yang memang diperlukan untuk pertumbuhan gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau tadi kan buah, kita bicara buah tropis itu kan memang kalau sudah dibuka saja kita simpan di kulkas gitu. Ya kadang-kadang buah subtropis seperti apel, kemudian pir mungkin ya, itu kan kulitnya sebenarnya relatif keras gitu. Hanya kalau misalnya kita mau bikin buah potong nih Mbak, itu kan biasanya dipotong-potong, warnanya itu kan kecoklatan gitu ya. Jadi nggak menarik lagi itu. Padahal kalau dikonsumsi biasa mungkin kan apel agak susah karena harus dipotong kan, terutama kalau kita prasmanan seperti itu. Itu ada tekniknya gitu untuk mengurangi warna kecoklatan atau menghilangkan kecoklatan. Iya. Jadi kecoklatan itu kan kalau istilah ribetnya dia pencoklatan enzimatis, browning enzimatis gitu, karena dia ada enzim polifenol oksidase yang ketika sama kayak pisang juga ya, ketika kita kupas kan dia didiamkan di suhu juga dia akan coklat gitu. Jadi ada enzim polifenol oksidase yang ketika ada oksigen dia bereaksi menghasilkan warna coklat tuh di buah-buahan tersebut gitu. Seperti di kentang, apel, pir ya, kemudian juga pisang seperti itu. Nah,
Caranya sebenarnya simple. Jadi setelah misalnya kita mau bikin apa, salad buah misalnya gitu ya, atau kita mau potong buat makannya nanti siang gitu ya, dibekal gitu ke kantor misalnya Bu ya. Jadi kalau kita ada jeruk nipis atau jeruk lemon tuh, kita bisa direndam. Jadi setelah dipotong, kita minimalkan kontak dengan oksigen. Karena tadi kan dia coklatnya karena adanya enzim polyphenol oksidase yang bereaksi ketika ada oksigen. Jadi ketika kita dipotong, langsung kita masukkan ke air. Gitu, air mateng. Air mateng kan kalau kita mau buah ya, kalau kayak kentang air mentah nggak apa-apa kan, mau diolah lagi. Nah, si airnya itu kita kasih dulu persen jeruk nipis atau jeruk lemon. Itu yang paling simple. Kalau misalnya lagi nggak ada, terus di rumah punya vitamin C, boleh. Jadi si vitamin C atau ascorbic acid, asam askorbat itu dia juga menghambat terbentuknya warna coklat pada buah-buahan. Jadi direndam aja di air mateng nih, kita kasih vitamin C. Misalkan ada tuh merek yang murah tuh Bu ya, yang isinya 50 tabung kecil ya itu, ya ambil aja 2 atau 3, hancurkan, simpan di situ. Nah itu sambil kita ngupas, motong-motong masukin gitu. Nah itu kalau direndam sekitar 15-20 menit itu bisa membantu mengurangi tadi si kecoklatan tadi, warna coklat pada buah-buahan. Tidak melarutkan kandungan vitamin C. Enggak. Iya sih, tapi sedikit banget ya. Karena kan tidak dimasak ya Bu ya. Memang akan berkurang tapi sedikit. Gitu kan, kita pengen dia warnanya tetap cantik kan gitu kan, tidak langsung dimakan karena ada proses menunggunya dulu itu. Yang paling simpel tadi jeruk nipis, jeruk lemon, atau pakai vitamin C. Kalau yang sangat strong ya, yang powerfulnya kita bisa pakai namanya sodium metabisulfit, itu 0,3%. 0,3% dari 1 liter terhadap air ya. 1 liter itu berapa mili? Berarti kalau misalnya kita mau merendamnya di 1 liter air, 0,3%-nya berarti 3 gram ya? 3 gram. 3 gram. Ya, terutama kan yang itu tadi, mungkin punya usaha bikin salad buah kan, pasti harus dipotong-potong dalam jumlah banyak ya, untuk nanti dimasukkan di kantong gitu kan. Iya, betul. Itu bisa ada di toko kimia sih Bu, dan itu bahan tambahan pangan yang memang aman digunakan gitu, jadi nggak perlu khawatir pakai bahan kimia nih gitu. Garam juga bahan kimia kok. Iya kan ya. NaCl saya habis, mau ke warung dulu gitu. Iya, ini kan kita biasanya nih kalau puasa itu kan kadang pola konsumsi masyarakat ya, kita biasanya kan nggak berbeda ya dibanding dengan hari-hari biasa gitu. Ya itu tadi, misalnya sore kita buka udah yang manis-manis, terus nanti masih makan gitu kan, nanti masih nyemil lagi gitu. Sementara kadang ada yang menyampaikan di bulan puasa itu justru kadar gulanya naik atau berat badannya naik gitu. Untuk menetralisir seperti itu apa ya Mbak, supaya Pak misalnya tetap konsumsi yang tadi gitu, tetapi akhirnya kadar gula tetap normal nih misalnya, terutama untuk orang-orang yang memang memiliki penyakit itu metabolik gitu. Iya, oke. Kita harus balik lagi tuh ke prinsip gizi seimbang gitu Bu ya, atau yang kenal juga isi piringku. Nah ini berkah COVID kita jadi tahu deh istilah gizi seimbang ya. Sebelumnya kan susah gitu ya mengenalkan masyarakat tentang gizi seimbang. Nah karena COVID semua orang bilang mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang. Seperti apa gitu kan? 1/3 itu isinya sayuran, piring ini 1 piring, 1/3-nya sayuran, 1/3-nya itu karbohidrat, 1/6-nya buah-buahan, 1/6-nya lagi adalah lauk pauk. Nah ketika puasa lapar, haus, semuanya pengen dimakan ya. Tukang gorengan laku. Bahkan gorengan itu jadi raja takjil ya. Untuk buka puasa satu gorengan. Bener ya. Suami saya juga gitu, kalau buka puasa yang dicari gorengan dulu gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita makan gorengan nggak apa-apa gitu ya, makan manis, minum minuman manis juga nggak apa-apa, asal ada takarannya tadi gitu. Nah coba deh dulu kita kalau puasa kan tenggorokan kering nih. Kalau kita langsung makan gorengan yang berminyak kan tenggorokannya sebenarnya nggak enak. Kalau terus-terusan begitu, terus cuacanya panas, radang. Beberapa hari ini kan ya penyakit radang tenggorokan tuh di mana-mana banyak gitu ya. Salah satunya berbukanya nggak pas gitu. Jadi kita sebenarnya minum yang suhunya memang haus sekali karena panas, tapi kita minum yang suhunya suhu ruang dulu atau agak adem gitu ya Bu ya. Gula boleh. Nah kita harus ingat nih, takaran gula itu idealnya sebenarnya sehari 20 gram atau 2 sendok makan sehari. Kalau kita bikin sirup,
sirupnya sudah 2 sendok makan, 1 gelas itu sudah mencukupi kebutuhan sehari. Idealnya 2 sendok makan, tapi Kemenkes membolehkan sampai 50 gram atau 5 sendok makan. Tapi kan kita nanti makan kue kah atau martabak kah, itu kan harus dihitung tuh gula-gula di situ gitu ya. Jadi kita cek dulu tuh di sana. 2 sendok makan tuh 20 gram lah untuk minuman gitu ya. Nah setelah itu kita lihat nih ada buah gitu kan. Jadi kita bantu lambung kita yang kosong selama 14 jam itu dengan makanan yang mudah dicerna dulu gitu ya, yang ringan dan mudah dicerna seperti kurma, kemudian pisang. Nah itu membantu tuh lambung tuh supaya nggak kaget gitu. Jadi jangan langsung makan yang seperti berminyak dan karbo, itu kan dicernanya lama sebenarnya gitu, dicernanya lama dan si lambungnya butuh kerja lebih keras lagi. Jadi better kita memang berbuka itu dengan yang minuman yang manis, buat tapi jangan terlalu manis. Tapi kalau yang sudah punya penyakit seperti itu ya jangan baiknya kurma aja pun harus dibatasi kan. Kalau yang sudah DM karena itu kan gula sederhananya tinggi ya gitu. Jadi better memang sunnah untuk berbuka dengan kurma itu dari segi kesehatannya bagus, dan dari buah-buahan dulu gitu ya, pelan-pelan. Baru setelah itu sholat maghrib dijeda dulu, baru kita bisa next apa makanannya gitu. Iya. Ya itu kadang-kadang karena biasanya kan karena itu tadi kita juga lapar, mana lihat makanan iklan gitu ya, rasanya tuh enak semuanya. Enak banget. Jadi akhirnya semuanya disajikan di meja, begitu buka kita udah nggak beli lagi. Iya. Mana yang kira-kira ini kayaknya haus banget nih, es buah atau misalnya es sirup gitu kan, atau es teh manis gitu, yang padahal itu sebenarnya nggak bagus ya untuk kesehatan. Iya, harus dibatasin boleh lah, karena memang ketika kita puasa kan gula darahnya turun ya kan Bu. Tapi tadi ya dengan kurma itu udah dibantu untuk kembali menstabilkan gula darah seperti itu. Jadi kalau mau minum manis jangan terlalu manis banget lah gitu. Bikin sendiri deh kalau pengen es teh manis sekalipun gitu ya. Jadi kita bisa kontrol tuh si gulanya gitu ya. Kalau beli kan aduh manis banget gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin pemanisnya juga kita nggak tahu apa gitu yang memang masak sendiri atau menyediakan sendiri itu jauh lebih aman untuk keluarga kita. Ya kalau misalnya kalau kita tuh kan pemerintah tuh sekarang sedang ini Mbak, program dari pemerintah terutama Bapak Presiden ya. Angka stunting di Indonesia kan katanya termasuk tinggi ya, 4%. Padahal WHO kan membuat statement atau aturan dikatakan rendah itu kalau nggak nyampe 20% gitu. Maka Pak Presiden punya program itu tahun 2024 angka stunting di Indonesia itu harus di bawah 14%. Nah ini kita lagi ngomongin sayuran buah-buahan nih, dan biasanya stunting kan katanya dimulai dari 1000 hari kehidupan pertama ya, dan itu juga sebenarnya juga dari ibunya gitu kan, yang atau calon ibunya, bagaimana supaya mereka nanti bisa melahirkan generasi yang tidak stunting itu. Ini misalnya sudah terjadi, istilahnya kita udah lewat nih, anak sudah lahir gitu ya, usianya mungkin sudah di atas 5 tahun atau sudah di atas 3 tahun. Apakah ada makanan tertentu itu ya, terutama sayuran buah-buahan itu yang bisa memperbaiki kondisi stunting anak yang baik? Jadi stunting itu kan dia irreversible ya Bu ya, jadi tidak bisa diperbaiki gitu. Jadi kalau dia udah sudah divonis stunting gitu kan, pasti kan dia di bawah 2 tahun. Nah ya itu akan sangat susah sekali untuk mengembalikan dia tidak akan pernah bisa normal. Pertama itu, jadi status gizinya meskipun nanti bisa didongkrak, tapi jadi perkembangan otaknya, kemudian juga kesehatan tubuhnya itu sudah tidak normal lagi. Walaupun yang dimakan nih misalnya udah makanan udah nggak bisa, makanya mungkin lemak, protein gitu. Jadi karena dia udah irreversible sifatnya. Jadi ketika 2 tahun 1000 HPK itu benar-benar masa emas banget. Jadi meskipun nanti dia beratnya udah stunting nih, kemudian kita intervensi dia dengan makanan yang baik gitu ya, dia perlahan lulus stunting misalnya gitu ya, tinggi badannya mulai bertambah, tapi dia tetap akan lebih pendek dari anak seusianya. Jadi dia tidak akan pernah mencapai pertumbuhan yang normal. Makanya sekarang itu program untuk pencegahan stunting udah ditarik ke remaja putri, sejak remaja putri gitu Bu. Jadi ketika memang dia sudah
remaja putri tadi, kemudian ke calon pengantin, ya kan? Kemudian ketika ibunya hamil, ketika anaknya lahir. Nah, itu kan terus dipantau terus. Tadi tuh dia sifatnya irreversible, sayangnya, sedihnya seperti itu. Dan 1000 HPK itu memang waktu yang luar biasa banget, tidak akan bisa terulang gitu. Jadi nah, kalau tadi terkait dengan sayur buah, berarti kita intervensinya sejak remaja putri nih. Ya gitu. Jadi benar-benar karena ini makanan itu sifatnya dia pencegahan, preventif gitu kan Bu ya, bukan pengobatan, itu memang harus diperbaiki sejak remaja putri. Nah, remaja putri kebanyakan kurang makan sayur. Kurang makan sayur dan anemi gitu kan. Nah, anemi kan zat besi tuh ya kan. Nah, zat besi boleh dari hewani maupun nabati. Jenis sayurannya itu bayam, wortel gitu ya. Kemudian juga yang kaya akan zinc. Nah, zinc itu juga salah satu mineral yang bisa kalau kita optimal nih, dia bisa membantu mencegah stunting gitu ya. Itu adanya ternyata di jagung manis. Jagung manis itu tinggi juga zincnya. Sebenarnya jagung manis ini karbohidrat sih, bukan sayuran dia masuknya gitu ya. Cuma kadang kita kategorikan dia sebagai sayur. Kemudian okra. Ya Bu, okra tuh kan itu juga bagus, itu zincnya tinggi ya. Jadi yang zat besinya sama zincnya tinggi. Tomat, kemudian brokoli, nah itu bagus, wortel, bayam ya seperti itu. Kan kalau bayam juga relatif terjangkau ya Bu ya, tidak terlalu mahal gitu. Hanya kadang memang pola konsumsi terutama adalah anak-anak muda, remaja putri gitu kan lebih banyak makanan-makanan yang manis, yang gurih gitu kan. Nasi ayam geprek beres ya. Kemudian cemilannya juga cemilan-cemilan yang asin dan pedas gitu ya, yang gurih, asin, pedas lah yang seperti itu. Jadi memang ini yang harus disosialisasikan ya masyarakat, dan kebiasaan untuk makan di rumah mungkin ya yang bisa mengurangi akhirnya kekurangan zat-zat yang tadi. Karena memang kita kan negara tropis itu sangat kaya akan sayur buah. Tinggal kita mau nggak makannya gitu ya kan Bu. Semuanya sudah tersedia di alam Indonesia kan, dan yang lokal-lokal pun itu juga harganya terjangkau gitu. Sejak remaja putri, calon pengantin, ibunya, bahkan saat awal MPASI itu juga sangat penting sekali gitu. Ya memang kuncinya adalah di ibunya ya nantinya. Karena sayang sekali kalau di 1000 hari kehidupan pertamanya tidak memperoleh asupan sesuai dengan yang dibutuhkan, yang akhirnya dampaknya kan selama hidupnya betul. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga mungkin fisiknya jadi nggak seperti yang pada umumnya. Seperti itu ya. Kecerdasannya juga tidak optimal gitu. Dan mungkin juga lebih mudah terserang penyakit gitu ya. Memang ternyata itu menjadi masalah besar untuk di anak-anak yang stunting tadi. Nah, untuk yang orang dewasa nih Mbak, biasanya akhirnya masalahnya bukan stunting lagi, tetapi kelebihan gula. Sehingga banyak anak-anak muda yang sekarang katanya itu, yang dulu mungkin penyakit diabetes itu banyak diderita oleh orang yang tua itu sekarang sudah ada anak-anak muda. Demikian juga mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya yang bisa akhirnya menimpa itu kepada anak-anak muda. Nah, mungkin ada juga nih sayuran-sayuran itu yang mengandung antioksidan tinggi gitu, meminimalisir kondisi-kondisi yang seperti tadi. Apa saja ya Mbak kira-kira gitu? Oke, ya. Jadi anjuran WHO itu kita mengkonsumsi 5 warna sayur buah dalam sehari. Gitu, 5 warna, 5 warna seperti yang ada dalam sayur sop atau lodeh atau gado-gado misalnya kalau kearifan lokal Ibu ya. Warna merah itu bisa tomat. Tomat, wortel, merah atau orange nih ya. Kemudian warna hijau. Ya kan, sayuran berdaun hijau banyak betul. Putih seperti toge, kubis, kembang kol merah sendiri deh Bu, merah, hijau tadi sudah, putih, ungu atau biru, kuning atau orange. Nah kalau kita mengkonsumsi 5 warna sayuran itu sayur buah itu dalam sehari, kemudian dalam jumlah yang cukup itu berapa sih? Kalau untuk dewasa kurang lebih sayuran itu 300 gram mentah. 300 gram itu 1 mangkok, 1 porsi. 300 gram itu kurang lebih 3 mangkuk sehari. 3 mangkuk? Ya, 3 mangkuk. 3 kali makan. Buah-buahannya 5 porsi.
Jadi kalau makan pisang ini kita makan 5 sisir 4 lah, ini pisangnya besar. Jadi kurang lebih makan 4 pisang ini dalam sehari mencukupi kebutuhan buah. Satu porsi itu 250 gram kalau buah? Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Kalau pisang tuh 50 gram. Atau gampangannya pisang Lampung itu 2, satu porsi itu. Kalau salak 1. Kalau jeruk yang sekilo isi 10 itu satu. Kalau sekilo isi 12 agak kurang berarti ya gitu. Kalau nanas, sekarang lagi banyak orang beli nanas ya karena mau bikin selai nastar. Kalau nanas itu satu nanas yang sedang, nanas yang 20.003 itu ya, nanas Subang itu ya. Nanas madu tuh kurang lebih kayak tuh sebungkus 3 tuh ya. Satunya itu bisa untuk 4 porsi buah. Jadi gitu. Seperempatnya ya? Ya, seperempatnya. Satu porsi. Nah, sehari harapannya kita makan 5 porsi buah-buahan gampangnya. Jadi setiap sarapan makan 1 buah. Nanti snack, misalnya kalau makan buah susah kita minum jus gitu ya. Bukan teh kotak atau teh botol gitu ya, biar seger gitu kan. Kemudian makan siang buah lagi, nanti snack buah lagi, malam buah lagi gitu. Atau kalau berat seperti itu ya berarti snacknya misalnya kita makan salad buah tadi. Atau kalau buahnya mungkin lebih mahal, sayur lebih banyak, berarti kita better daripada makan soto, makan gado-gado gitu Bu. Nah, trik-triknya gitu ya gitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan yang cukup banyak tadi gitu. Dan itu kan setiap usia beda ya Mbak? Setiap usia beda. Remaja putri, remaja laki-laki pasti beda juga ya? Ya betul, berbeda 1-2 porsi lebih sedikit kalau yang perempuan dibanding laki-laki gitu. Ya, kalau misalnya usia sudah lanjut itu juga lebih sedikit lagi. Ya tadi usia sekitar dewasa gitu ya, anak-anak juga lebih sedikit gitu kebutuhannya. Tapi ya memang usahakan gampangnya gini, setiap kali makan kita ada sayur ada buah. Iya. Gitu. Itu setidaknya kita nggak perlu nimbang-nimbang, kita sudah kira-kira udah seperti itu. Iya betul gitu. Jadi makannya lengkap gitu ya, tidak hanya sekedar nasi ayam geprek. Ya gimana dong kalau pengen nasi ayam geprek misalnya, ya udah boleh. Jadi jangan mesen es teh, tapi kita mesen misalnya es jeruk gitu kan. Nah setelah itu bang timunnya jangan cuma 2, tambahin 6 gitu. Jadi seenggaknya kita berupaya untuk memasukkan unsur sayuran ke menu yang makanya gitu. Kalau untuk yang makanan-makanan siap saji itu ya, itu kadang-kadang kekurangan sayuran itu yang harus ditambahin ya. Betul, apakah nanti dengan jus gitu ya, bukan berarti kita mengubah menunya gitu, tapi mungkin menambahkan ya. Kekurangan buah berarti harus minum jus, jangan minumnya soda misalnya. Iya betul ya gitu. Ini Mbak, kalau biasanya juga gitu kalau Lebaran itu kan di mana-mana ya memang itu sudah menjadi tradisi ya. Menu-menunya pasti kan menu-menu yang bersantan seperti itu. Nah ini yang juga sering memicu itu pada saat habis Lebaran akhirnya asam uratnya katanya naik kan, kolesterolnya naik, pusing gitu kepalanya. Nah ini mungkin yang harus disiapkan, apakah porsi buah-buahan dan sayurannya harus lebih banyak itu, apa tetap yang isi piringku tadi ya yang menjadi acuan ya? Betul, ini seperti ada contoh ada di depan kita udah Lebaran duluan. Jadi dia ada opor, biasanya ada sambal goreng, terus ada sayur godok gitu ya, sayur labu seperti itu, terus ada rendang juga biasanya. Ya memang itu makanan Lebaran yang tidak bisa kita hilangkan gitu ya Bu. Yang khasnya ya nggak apa-apa, tapi tadi betul kita kembali ke isi piringku lagi gitu. Jadi dibatasin konsumsinya. Apalagi kalau nanti kita di rumah sudah makan, kemudian kita datang ke rumah Bude, ayo makan lagi. Belum kue-kuehnya gitu ya, enak banget memang Lebaran itu. Jadi kita bijak mengelola porsinya, kemudian juga jangan lupa mungkin buah-buahnya. Karena kalau sayur ya udah agak sulit dalam menu Lebaran gitu. Jadi kita bisa imbangin dengan konsumsi buah-buah segar gitu. Karena kan kalau Lebaran tuh biasanya nyari sayur juga susah. Sayurnya tutup ya. Pasar juga libur gitu. Jadi mau nggak mau berarti kita sebelum Lebaran itu memang harus sudah mempunyai stok sayuran dan buah-buahan betul. Dengan menyimpan secara tepat tadi mana yang bisa ditaruh di freezer, mana yang ditaruh di sealer, sehingga
walaupun lebaran, walaupun tukang sayur libur, walaupun pasar mungkin libur, itu kita masih tetap bisa mengkonsumsi sayuran ya, pas kasih opor tadi ya setelahnya gitu ya Bu ya. Isi piringku itu tetap bisa. Karena kadang-kadang ya gitu, tukang sayur masih berapa minggu setelah lebaran itu baru masuk gitu kan. Nah, yang artinya kita yang harus pandai-pandai mengelola tadi ya. Betul ya. Sampai kapan sih kita harus menyediakan sayuran tadi, jenisnya apa saja, cara nyimpennya seperti apa supaya tetap terjaga mutunya, gizinya tetap dipertahankan, tetapi juga tetap segar gitu, sehingga kita bisa mengkonsumsi walaupun bukan sayur libur. Ya, kalau saya sih lebih prefer yang tadi kita pakai belansir itu. Ya, jadi kan buncis, wortel, brokoli, kembang kol itu kan cepat juga dimasak ya Bu ya. Jadi menu setelah istilahnya gitu ya, ditumis bisa, dibikin sop bisa gitu. Nah, ketika kita belansir dia, ditaruh di freezer, ditaruh di wadah yang mungkin di plastik yang ziplock bisa dipakai berulang kali gitu ya, itu akan lebih lebih safe lah perasaan kita. Karena kalau nanti kita nyimpannya sayur berdaun hijau gitu kan kayak buru-buru, aduh aku masih ada sayur belum dimasak gitu. Tapi kalau misalnya ketika kita udah di freezer tadi, beberapa jenis sayuran tadi itu relatif lebih merasa, oh ya aku udah ada sayur di freezer nih gitu, dan tinggal masaknya pun tinggal kita keluarkan, airnya mendidih, misalnya kita mau bikin sop, setelah mendidih masukkan, sudah juga beres kan, udah di prepare sebelumnya gitu. Jadi untuk para sobat DKPKP khususnya yang sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang kita memang harus bijak, harus pintar-pintar mengelola stok bahan pangan kita, khususnya adalah yang berupa sayuran, buah-buahan yang memang tidak bisa dibiarkan dalam kondisi terbuka. Karena memang sayuran dan buah-buahan itu masih bernafas ya Mbak ya, walaupun misalnya sudah dipetik itu masih bernafas. Beda dengan beras yang mungkin bisa kita simpan di ruang yang terbuka seperti itu. Jadi ini mau lebaran, kita mesti sudah siap-siap nih dari sekarang ya, kira-kira nanti mau menyiapkan menu apa untuk keluarga kita, dan nyimpennya juga harus benar seperti apa supaya kita bisa tetap menyajikan sayuran di menu keluarga kita. Nah ini untuk yang biasanya sekarang ini kan orang itu lebih seneng beli sayuran-sayuran atau makanan-makanan frozen ya Mbak. Terus atau memang kalau misalnya masyarakat juga yang tadinya jualan dalam bentuk segar, itu sebagian akhirnya bisa diolah menjadi makanan-makanan yang frozen atau dijual dalam bentuk olahan. Kadang-kadang kalau sudah menjadi makanan olahan, teknik pengemasan, terus kemudian bahan yang digunakan untuk pengemasan, ini kan juga sangat mempengaruhi mutu ya. Nah ini apakah ada ini khusus ya? Apakah kita kan kadang kalau di supermarket itu untuk sayuran-sayuran tertentu atau buah-buahan tertentu itu ada yang di kaleng, yang kita nyebutnya buah kaleng gitu ya. Itu kan nggak disimpan di freezer atau nggak disimpan di tempat yang dingin, tetapi dia bisa awet gitu. Nah ini mungkin ada tipsnya gitu ya untuk para sobat DKPKP yang mungkin tadi punya usaha yang bentuknya olahan, jadi seperti yang tadi misalnya salad buah, ada juga sekarang Mbak yang jual salad sayuran, jadi dikemas itu ya pakai cup-cup gitu. Nah itu kan juga kadang-kadang kita itu kalau nyimpennya nggak bener, sayang sebenarnya kan, itu kualitasnya bagus, tapi karena kita nggak segera konsumsi dan kita nyimpennya nggak pas itu ya sesuai dengan karakter dari bahan tadi, akhirnya menjadi rusak. Mungkin ada ini ya, ada tipsnya gitu ya yang untuk usaha-usaha yang olahan, terutama olahan sayuran dan buah-buahan. Untuk olahan sayuran dan buah-buahan. Jadi memang sayuran buah-buahan ini kan karakteristik mereka mudah rusak ya Bu ya. Jadi dia perishable foods. Kenapa? Karena dia kadar airnya tinggi gitu kan ya Bu ya. Karena kadar airnya tinggi. Nah, untuk olah-olahan yang kayak fresh vegetables atau fresh fruit seperti yang kayak buah potong atau tadi salad misalnya, itu kan dia tidak asam. Artinya kalau kita turunkan pH-nya kayak asin kan rasanya aneh gitu ya. Emang kita pengennya makannya seperti itu, kondisinya fresh, masih kres gitu, dan dia memang rasanya juga
seperti rasa awalnya, bukan yang diolah banget ya. Layu gitu ya, nggak layu. Udah lama. Ya, nah itu emang harus betul-betul dijaga. Kita disimpannya harus di chiller. Kalau disimpan di freezer, dia malah nanti akan merusak tekstur tuh yang seperti itu, Bu, yang nggak bisa. Dan memang ada batas waktu untuk penyimpanan dan konsumsinya gitu. Jadi maksimal berapa? Kalau salad buah juga kayaknya hanya sehari. Salad sayur ya itu juga hanya sehari aja ya, sehari. Karena ketika kalau misalnya udah besok mungkin masih oke gitu ya, tapi ketika udah besok sorenya itu udah nggak bagus ya, jadi sayurnya udah nggak fresh seperti itu. Kalau untuk salad buah itu juga dia tidak tahan lama ya, paling hanya 1 hari saja gitu. Jadi memang di chiller, ya di chiller, dia nggak bisa di freezer tuh yang seperti itu, karena nanti buahnya melonyoy gitu ya. Kalau dimakan teksturnya rusak karena pembekuan gitu. Jadi memang harus diperhatikan antara produksi, distribusinya nih, jangan sampai ini udah bener produksinya, distribusinya kemudian suhunya suhu ruang, akhirnya dia udah asam, kepanasan, betul. Kayak kemarin saya di bazar, saya tinggal di Bogor nih Bu, kemarin ada bazar nih di kantor wali kota ya. Sebenarnya saya bukan beli sayuran olahan buah, enggak, tapi banyak tuh yang menjual salad buah banyak. Saya beli risol mayo. Itu kan frozen, dijualnya panas sekali. Pas sampai di rumah saya goreng ya udah asem. Nah, jadi proses distribusi penjualan itu juga mesti diperhatikan. Minimal kita punya cooler box gitu untuk menyimpan dia tetap supaya suhunya itu di bawah 10 derajat sampai di tangan konsumen. Nah, karena kalau tidak kita bisa tidak aman pangan seperti itu. Itu untuk yang fresh fruits atau vegetables yang ready to eat itu kan ya Bu ya. Nah, kalau yang kayak olahan-olahan nih, misalnya dia membuat selai gitu Bu ya, membuat sirup. Nah, jadi makanan awet itu ada dua syarat awet di suhu ruang. Yang pertama, pH-nya harus di bawah 4,5 atau di asam, atau AW-nya di bawah 0,8. AW itu apa ya? Nah, AW itu adalah water activity, aktivitas air. A-nya, jadi maksudnya itu A-nya besar, W-nya kecil. Ini kita sekalian belajar sedikit tentang pengetahuan pangan ya Bu ya. Jadi kan sobat DKPKP ini mungkin banyak yang jakpreneur juga gitu ya, UKM yang olahan sayur buah. Nah, jadi kita harus membuat dia pH-nya di bawah 4,5 atau AW-nya di bawah 0,85. Nah, AW itu water activity, aktivitas air, artinya air bebas yang ada di bahan pangan dan dia bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk merusak. Nah, ketika AW-nya di bawah 0,8, makanan itu makanan semi basah, kayak gampangannya itu dodol. Ya, selai, sambal pecel. Nah, itu adalah makanan-makanan yang AW-nya di bawah 0,8. Jadi dia bisa awet di suhu ruang tanpa pengawet. Oh, dia nggak harus disimpan di kulkas ya? Nggak harus disimpan di kulkas, iya. Nah, ini kita bicara yang bisa awet di suhu ruang dulu nih, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau membuat selai nih, nanas, wortel, misalnya selai nanas atau selai buah-buahan yang lain gitu. Nah, itu kita harus bikin dia AW-nya di bawah 0,8, bisa dengan cara dikeringkan atau ditambahkan gula atau garam. Seperti asinan, ya, itu juga kan tambahkan garam. Bikin selai, bikin sirup itu kan ditambahkan gula. Taunya gimana AW-nya di bawah 0,8? Nah, itu tuh harus emang dicek di lab ya, tapi atau kita bisa bikin dia kalau disimpan di suhu ruang tanpa pengemasan vakum atau dipasteurisasi Bu, itu tetap awet tuh. Kayak si dodol itu kan setelah dibikin kita cuma disimpan di plastik kemudian ditaruh aja di suhu ruang nggak apa-apa karena dia awetnya cukup rendah. Nah, atau yang pH-nya rendah. Nah, pH rendah itu berarti kita bisa misalnya kayak sirup, selai itu juga pH-nya bisa rendah. Kalau selainya tidak terlalu pekat, gulanya tidak terlalu banyak misalnya, tapi kita pengen awet, mau nggak mau kita harus turunkan pH-nya. Tambahkan asam sitrat. Bikin sirup juga nih, misalnya kemarin tuh ketika diundang teman dari DKP Jakarta Timur, ada yang membuat minuman dalam cup gitu ya, minuman yang ready to drink gitu. Nah, itu kan harus bukan jus, jadi minuman saya agak lupa, dia membagikan tuh ke semua peserta waktu itu. Jadi minuman dalam sirup, kemudian ditambahkan buah apa gitu di dalamnya, saya agak lupa ya, tapi dia ready to drink dalam cup. Nah, kalau pengen awet di suhu ruang, kita turunkan pH-nya 4,5 gitu, di bawah 4,5. Sampai awet berapa lama ya kalau pH-nya di bawah? Bisa berbulan-bulan. Di suhu ruang? Di suhu ruang gitu. Tanpa pengawet, ya. Nah, misalnya kita mau bikin sirup nih, sirup apa ya? Sirup apa Bu? Ada binaan contohnya di sini. Yang sirup olahan buah.
Sirup belimbing kah ada? Belimbing, ada. Markisa. Nah, Markisa. Nah, misalnya kita bikin sirup. Sirup itu juga ada 3 jenis sih. Ada simple sirup, ada hard sirup, ada rock sirup. Jadi kalau simple sirup 1:1 antara larutan si buahnya dengan gulanya 1:1. Nah, yang seperti ini resepnya nih ibu-ibu nih atau sobat DKPKP yang punya produk sirup 1:1 itu harus menambahkan asam sitrat di produknya. Kurang lebih 5-10 gram asam sitrat per 1 kilogram gula. Jadi kita melihatnya ini gula ya, karena simple sirup 1 kilogram gula, 1 kilogram air markisanya misalnya seperti itu. Nah, itu wajib tuh. Nah, setelah dimasak sirupnya tadi pakai diturunkan pH-nya di bawah 4,5. Kemudian kita kemas vakum. Jadi di botol kaca kita isi sampai penuh, kemudian ditutup rapet. Nah, itu untuk menciptakan situasi vakum. Nah, itu bisa awet di suhu ruang si sirupnya itu gitu. Atau kalau yang udah steril dulu dong. Botolnya steril dulu. Iya, botol kaca gitu misalnya. Karena kalau kita mau botol plastik, mau nggak mau kita turunkan pH-nya lagi tuh. Jadi asam sitratnya mesti ditambah lagi, tapi harus diperkirakan jangan sampai terlalu asam banget kan, jadi aneh gitu Bu ya. Kalau mau di botol plastik bisa, tapi dipastikan banget itu si pH-nya di bawah 4,5. Kalau pH meter nggak terlalu mahal alatnya. Kalau AW meter emang harus di lab gitu. Misalnya bikin sirup atau selai seperti itu caranya. Jadi asinan ya. Asinan betul. Nah, asinan itu dia biasanya memang pH-nya udah di bawah 4,5 tuh. Itu jadi dia memang bisa tahan di suhu ruang beberapa hari ya gitu. Cuman memang karena dia ada buah-buahan di dalamnya itu yang masih utuh itu, nah jadi dia memperpendek masa simpannya sebenarnya tanpa pengawet gitu. Apalagi yang kalau olahan jus kan kadang kita bikin jus dalam jumlah banyak ya. Kalau waktu awal-awal kan masih kental. Nah, kadang-kadang begitu kita biarkan, kan suka terpisah nih antara endapan itu dengan airnya gitu. Itu ada ininya juga ya? Itu nggak apa-apa. Karena emang alaminya seperti itu gitu. Jadi pada saat meminum baru diaduk. Iya, gitu tuh bukan tanda kerusakan kalau memang dia disimpannya di chiller ya Bu ya. Karena si jus itu kan nggak mungkin dibikin asem banget. Mau nggak mau kita harus simpan di chiller gitu ya. Memisah. Nah, itu tandanya emang dia pakai buah asli tuh. Kalau yang tidak memisah, tidak ada endapan, ya berarti dia lebih sedikit buahnya, banyak campurannya. Seperti itu. Mungkin pengentalnya lebih banyak juga gitu ya. Sehingga tidak memisah, tetap menjadi satu kesatuan. Iya, justru ketika kita melihat, oh ini jusnya memisah, dan ketika coba rasanya oke, nggak ada masalah, ya bagus itu banyak buahnya, real fruit di jus sama dia gitu. Gitu. Cuman kadang-kadang begitu disajikan kan penampilannya nggak bagus. Nggak apa semua ya, yang bawahnya tuh tinggal airnya. Padahal tinggal dikosong-kosong. Betul, iya. Di botol kan juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau jus yang seperti itu emang harus disimpan di chiller gitu ya. Karena kalau enggak nanti kita pakai pengawet. Karena kalau pakai asam sitrat terlalu asam jatuhnya gitu. Jadi mau nggak mau sobat DKPKP yang punya olahan jus tuh disimpan di chiller. Kalau yang klaim tanpa pengawet loh ya, pengawet boleh kok dipakai asal jumlahnya sesuai. Betul. Kalau nggak mau ya sudah disimpan harus di chiller sampai ke tangan konsumen. Nah, kadang-kadang gitu loh, kita bikin udah bagus di chiller. Ada di chiller. Iya, distribusinya kadang itu yang tidak diperhatikan sehingga sampai tangan konsumen dia udah rusak gitu. Kadang-kadang ada juga yang bikin ini Mbak, macam sari buah gitu ya, disimpannya itu di freezer. Jadi sampai ke konsumen itu masih dalam bentuk beku ya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak merusak ini kan? Nggak merusak tekstur atau vitaminnya itu nggak kan? Nggak, karena dia kan memang udah dihancurkan gitu Bu ya. Jadi teksturnya kita pengennya kan cair ya, nggak masalah, asal konsumennya nih harus tahu ketika kita mau mengkonsumsinya dari freezer turunkan ke chiller. Jadi jangan langsung di suhu ruang. Gitu. Kayak di apa namanya kalau kayak gitu? Towing. Iya, di towing dulu. Iya. Jadi nggak langsung, kan biasanya kita suka dikocok-kocok biar cepat. Iya, biar cepat. Jadi bagusnya emang ya 12 jam sebelumnya kalau kita mau minum ya turun dulu deh gitu stok saya yang di di freezer. Kayak saya juga ada temen nih produksi susu kedelai. Sari kedelai kan dia juga olahan nabati ya Bu ya. Dia untuk menjaga, karena dia masih kecil UKM, jadi dia bikin semua produknya itu beku. Nah, dia distribusikan ke resellernya dalam kondisi beku. Jadi ketika sampai tangan konsumen nih, konsumennya tinggal masukin ke chiller sebelum dikonsumsi gitu. Jadi dia tidak pakai pengawet, tidak apa, dan tidak mudah rusak karena dari si produsennya dia udah dari beku ya. Jadi mengurangi kemungkinan rusaknya gitu.
Oke Mbak, ini terakhir nih Mbak. Ini ngomongin jamur ya. Oke, Karena kan jamur. kita juga beli jamur tiram gitu. Ya niatnya sih nanti beli jamur tiram nanti mau digoreng atau ditumis atau apa itu ya, atau jamur enoki ya yang kadang-kadang itu kita lupa nggak nyimpen di kulkas, itu kan nanti kayak aromanya kadang kayak berubah ya. Atau disimpan di kulkas pun itu juga bisa rusak itu, jadi nggak seger lagi seperti semula. Apakah jamur itu memang dia tidak bisa awet untuk disimpan, jadi memang harus dalam kondisi segar kita ngolahnya, atau ada cara lain ya kira-kira? Betul, emang jamur itu termasuk sayuran yang sangat cepat rusak ya Bu ya. Jadi memang dia bagusnya dikonsumsi secepatnya gitu ya. Jadi kalaupun memang mau disimpan si jamur, kalau jamur enoki ya kita beli di supermarket kan sudah dalam bentuk terkemas seperti itu gitu kan ya. Jangan kita buka kemasannya, tetap disimpan di chiller gitu ya. Sampai paling 2-3 hari setelahnya gitu. Masih bisa ya? Masih bisa. Kalau jamur tiram biasanya kalau jamur tiram cepat rusak. Betul. Jadi karena dia udah dari sejak dipanen, proses handling pasca panennya kan tidak bagus. Ya, dia di suhu ruang ditumpuk-tumpuk. Jadi si jamurnya udah apa ya? Panas gitu ya, dari sejak dipanen sampai ke tangan konsumen dia udah mengalami penurunan mutu. Jadi memang ketika kita sampai di rumah, si jamurnya kita buang nih bagian yang rusaknya karena itu akan membantu mempercepat kerusakan. Setelah itu kita simpan di dalam kain bersih atau kertas, terus taruh di chiller. Oh, jadi dibungkus kertas. Ya. Biasanya kalau tukang sayur tuh Mbak, jamurnya kan di plastik ya. Jadi mungkin malah tambah panas ya. Iya. Ya. Jadi ketika dipindah ke kertas, kantong kertas atau di kain katun gitu Bu, dia akan membantu dia 2 hari masih bisa. Gitu. Jadi dia membantu memperpanjang masa simpannya dia. Kecuali kalau si jamurnya itu sejak panen sampai tangan konsumen tetap di chiller, terus kayak jamur-jamur impor itu kan terus di chiller. Jadi dia lebih lama kan. Rantai dingin ya. Iya, rantai dingin betul. Karena kan ketika suhunya rendah, proses respirasi si sayuran itu kan terhambat. Jadi dia lebih masa simpannya lebih lama. Lah kita kalau jamur tiram dimasukin plastik gede ya di pasar ya. Keranjang. Iya. Sayang ya, jadi banyak yang terbuang gitu. Jadi emang handlingnya yang masih kurang. Iya. Ya itu yang masih menjadi PR kami gitu ya. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita ada info-info terkait dengan bagaimana cara menyimpan sayuran yang benar, kemudian menyimpan bahan-bahan pangan yang lainnya, apakah itu mau di suhu ruang ataukah di kulkas itu. Yang penting kita paham bahwa yang pertama itu kita harus jaga mutunya. Maka sayuran yang mau disimpan harus dicuci dulu supaya bersih gitu ya. Kotoran yang menimbulkan potensi terjadinya cemaran itu sudah tidak hilang. Kedua, setelah dicuci maka harus dikeringkan supaya tidak memicu sayuran atau buah-buahan tadi lebih cepat busuk. Betul. Kecuali jamur Bu. Tadi kalau jamur nggak boleh dicuci. Jamur nggak boleh. Jangan dicuci. Jadi cukup dari pasar nih kita bersihkan aja kalau ada kotoran. Ya. Yang bagian yang rusaknya dibuang, langsung aja disimpan di tadi kertas atau kain, taruh di chiller. Nah itu lebih awet. Jadi jangan basah. Iya. Gitu. Pengecualian tadi itu jamur. Kalau yang lainnya better dicuci dan dikeringkan. Gitu. Itu ada juga sayuran-sayuran yang bisa kita simpan di freezer ya Mbak. Itu seperti misalnya wortel, kemudian kembang kol, brokoli, cabai, buncis, kembang kol, jagung, brokoli, ya. Gitu ya. Jamur bisa? Jagung. Oh jagung. Ya. Atau sayuran-sayuran memang teksturnya kuat, teksturnya agak keras. Itu yang bisa disimpan di freezer sehingga kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita sajikan dalam menu keluarga kita. Kemudian setelah kita simpan, yang harus kita perhatikan lagi adalah bagaimana cara memasaknya. Karena itu juga akan mempengaruhi kualitas sayuran. Misalnya sayurannya sudah seger-seger gitu, tapi kita cara masaknya nggak bagus. Akhirnya yang tadinya warnanya cantik itu ya, akhirnya menjadi hancur atau warnanya menjadi coklat dan sebagainya. Sehingga teknik memasak juga harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, setelah kita masak, maka penyajian. Di mana kita harus menyimpan, tetapi kalau untuk sayuran itu lebih baik adalah kita masak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak usah
simpan, dihangatkan ulang, itu ya, itu di samping nanti merusak teksturnya juga akan mengurangi nilai gizi yang ada di dalam sayuran tersebut. Nah, untuk yang olahan-olahan itu yang menjadi perhatian kita adalah supaya tetap awet walaupun di suhu ruang, maka pH yang harus menjadi perhatian. Ya. pH-nya harus asam atau di bawah 4,5. Kemudian AW ya Mbak tadi ya. Jadi activity waternya ya itu yang di bawah 0,8. Tetapi memang kalau yang untuk mengukur ini harus di lab. Kita bisa mencoba kalau misalnya ditaruh di suhu ruang, kemudian bisa bertahan seberapa lama, itulah yang akan menjadi patokan. Ya, bisa lebih dari 2 bulan gitu, karena kalau olahan yang AW-nya rendah tadi Bu, misalnya selai nih, bikin selai AW-nya dia cukup rendah, artinya kandungan gulanya cukup tinggi, memasaknya sampai dia saat betul gitu ya, sampai 8 bulan di suhu ruang pun nggak apa-apa. Masih bisa ya. Kemudian itu tadi Mbak Marina banyak memberikan informasi kepada kita. Kemudian yang tidak menjadi atau yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita menjamin mutu produk olahan sampai ke konsumen. Betul. Kalau memang disimpan dalam kondisi dingin, maka nanti sampai ke konsumen pun harusnya dalam kondisi dingin. Betul. Karena begitu itu tidak sesuai dengan suhu yang diharapkan, maka itu akan mempermudah kerusakan dari buah-buahan atau olahan yang nanti akan dijual kepada masyarakat. Ya. Baik, Mbak Marina, terima kasih ilmunya yang disampaikan kepada kami semuanya, Sobat DKP-KP. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Di bulan Ramadan ini gitu ya, kita sudah mulai siap-siap nih Mbak. Jadi nanti pasca Lebaran, sayuran apa saja yang harus kita siapkan dari sekarang? Iya betul, masih ada waktu ya. Masih ada waktu untuk belanja ke pasar atau ke masyarakat yang lainnya gitu ya, yang terdekat, dan nanti kita sudah bisa siapkan supaya walaupun nanti pada saat Lebaran atau pasca Lebaran kita masih tetap bisa menyajikan menu sesuai dengan konsep isi piringku. Betul ya. Supaya kita tetap sehat, khususnya adalah mungkin untuk remaja-remaja putri atau remaja putra yang memang kebutuhan konsumsinya lebih ya dibandingkan dengan yang masih anak-anak maupun yang sudah lanjut usia. Ya betul. Terima kasih sekali lagi Mbak Marina atas sharing-sharing ilmunya pada siang hari ini. Sobat DKP-KP, sampai berjumpa kembali di Pojok Info edisi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama.